Siapa itu? Ketua, ayo kita hampiri. Hei, duduk. Ini pasti strateginya ketua. Kamu mau bertemu ibumu sambil bawa pisau? Oh, iya. Aku seorang juara bela diri. Benar-benar sial, berinkarnasi ke zaman kuno. Susah payah berjuang membangun sarang angin hitam, tapi karena si bodoh Pangeran Cakralingga membuatku kehabisan sumber daya. Terpaksa harus pulang mengakui keluarga untuk cari modal. Harus sembunyikan identitas, berdandan seperti gadis lemah lembut. Apa-apaan ini? Pangeran, mungkin informasinya salah. Sudah menunggu lama, yang ada hanya nona muda yang lemah. Tidak ada ketua sarang angin hitam. Perampokan, jangan bergerak. Semuanya jangan bergerak. Mundur, jangan bergerak. Jangan sakiti dia. Ibu. Perampokan. Ayo cepat, mundur kalian semua. Tuan, aku tidak pernah menyinggungmu. Kan kembalikan anakku. Ibu. Kalau mau hidup, serahkan uangmu. Ya, aku punya. Ibu. Aku berikan semuanya padamu. Dia menyandera orang. Ibu. Cuma segini. Ibu. Bawa busur panahku. Baik. Ini semua hartaku. Kumohon kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kumohon. Jangan ikut campur. Bukannya menolong, malah celaka sendiri nanti. Siapa yang buta ini? Berani-beraninya berbuat jahat di depanku. Kakak, jangan khawatir. Aku bantu bujuk dia. Nona, jangan ke sana. Hei, Nona. Nona. Merampok? Apa kamu tahu caranya merampok? Seorang pria dewasa, bahkan anak kecil pun tidak kamu lepaskan. Kamu lebih buruk dari sampah. Kamu? Aku apa kamu? Kalau aku jadi kamu, lebih baik bunuh diri saja daripada memalukan diri di sini. Kamu? Aku tebas kamu. Kamu adalah ketua sarang angin hitam, Saskia. Tebakanmu benar. Sebagai hadiah, mati saja. Ada orang di lantai 2 dan dia seorang ahli. Untungnya, tadi aku membelakanginya. Aduh, menakutkan sekali. Aduh, kenapa siang-siang begini kamu melamun? Orang yang tidak tahu bisa mengira kamu sedang jatuh cinta. Jangan asal bicara. Bagaimana, Cakra? Sudah bertemu dengan keluarga Kusumo, tunanganmu yang dijodohkan sejak kecil. Iya kan? Dia itu cantik sekali kan? Biasa saja, lemah dan tidak berguna. Melihat pisau langsung menghindar, melihat darah langsung pingsan. Pangeran, sudah diperiksa. Perampok itu bukan ketua sarang angin hitam. Ketua yang sebenarnya sampai sekarang tidak ada kabarnya. Tapi bawahan mendapat kabar pasti bahwa ketua yang sebenarnya memiliki tahi lalat merah di bahunya. Cakra, omong-omong, bawahanmu yang jago menggunakan jarum itu, bawa ke sini biar kulihat. Menggunakan jarum? Mayat yang kamu bawa pulang itu, ada jarum perak di jantungnya. Tusukannya sangat presisi. Jadi maksudnya, sebelum aku menembak penjahat itu, dia sudah dibunuh oleh orang lain. Apa penjahat itu pernah berhubungan dengan orang lain? Selain Nona Saskia Kusumo, tidak ada orang lain. Mungkinkah masalah ini berhubungan dengan Saskia Ayunda?
Hei, kamu mau kemana? Menemui tunanganku yang lemah itu. Sebaiknya aku bangun sekarang. Atau tidak ya? Saskia! Hah, gawat, ada orang datang. Saskia! Oh, anakku yang malang. Sampai ketakutan begini. Nanti kalau kamu sudah sadar semua milik ibu, toko sutra, sertifikat tanah, perhiasan emas dan perak akan ibu berikan padamu. Bawa semuanya masuk. Walau mata terpejam, rasanya silau sekali. Keluarga ini lumayan kaya juga. Anakku sayang, uang sakumu yang dulu sudah ayah simpan. Sudah ayah genapkan menjadi 700 juta. Kalau sudah sadar, ayah berikan semuanya. Kaya mendadak. Ini 700 juta rupiah. Siapa bilang kumpul keluarga itu tidak baik? Kumpul keluarga itu baik sekali. Kasihan sekali adik, tubuhnya lemah sekali. Nanti kalau sudah sembuh, aku akan ajari dia bela diri. Dengan jurus kucing berkaki 3 milikmu, sudahlah, menurutku ya, tubuh adik lemah. Seharusnya di rumah menikmati hidup. Lihat, aku bawa jangkrik kesayanganku ke sini. Masih saja jangkrik, aku malas denganmu. Memangnya kenapa Beraninya dengan merusak jangkrik? adikku, aku pukul kamu. Apa masalahnya dengan jangkrikku? Tentu Kenapa dengan saja ada jangkrikku? masalahnya. Kamu cuma tahu main jangkrik. Tahu apa Lebih baik lagi? daripada belajar Kenapa bela dengan bela diri. diriku? Adik Lagi lemah. pula, Oh, apa serunya main jangkrik? berisik sekali. Pencet Kenapa jangkrikmu bawa sekali. Ini di mana? Saskia, ini kediaman Panglima. Ini ayahmu, itu kakak Dian, dan itu kakak ketigamu. Aku ibumu. Oh, kamu sudah pulang. Mulai sekarang, kamu tidak perlu takut lagi. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Sebelum reinkarnasi, aku anak yatim. Setelah reinkarnasi, aku kira aku juga yatim piatu. Belum pernah merasakan kehangatan keluarga. Kenapa sekarang jadi ingin menangis? Keluarga sudah berkumpul. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Kamu, Saskia, ini Pangeran Cakra. Dia tunanganmu. apa? Pangeran Cakra? Orang yang mengejar sarang angin hitam sampai habis-habisan yang membuatku harus pulang ke rumah mencari dana si bajingan itu adalah tunanganku. Kalau kubunuh kamu, tidak akan ada lagi yang mengincar sarang angin hitam. Aku benar-benar tidak habis pikir si Cakralingga ini adalah putra bungsu kesayangan mendiang kaisar. Memegang kekuatan militer besar, kekuasaannya hanya di bawah satu orang. Hidupnya sudah enak dan bebas. Kenapa mau selalu hancurkan sarang angin hitam? Apa masalahnya? Bolehkah aku sekarang langsung menghajarnya? Kenapa Nona Saskia tidak bicara? Kenapa Pangeran Cakra datang hari ini? Kamu ketakutan di penginapan dan pingsan. Aku tentu saja datang menjengukmu. Kenapa kamu tahu aku? Sial! Cakralingga, ternyata dia pria bertopeng itu. Terima kasih Pangeran sudah menyelamatkanku. Tidak perlu berterima kasih. Aku ingin bertanya padamu. Saat kamu pergi ke kantor pos, apa kamu bertemu orang lain? Atau berpapasan dengan perampok itu? Sialan. Jangan-jangan dia sudah curiga pada aku. Coba aku tahu dari awal dia itu Pangeran Cakra. Aku pasti tidak akan turun tangan. Aku tidak begitu ingat. Adikku ini masih syok. Kalau pangeran ada pertanyaan, bagaimana kalau besok saja? Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan menginap di kediaman ini.
Tunggu sampai besok. Baru aku akan bertanya pada Nona Saskia. Cakralingga menginap di sini hari ini. Dia pasti sudah curiga padaku. Atau aku kabur saja ya? Nona, airnya sudah siap. Kami akan membantu kamu mandi. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Sungguh tidak perlu. Jangan lihat yang tidak sopan. Tapi anak buahku mendapat kabar pasti. Pemimpin bandit yang asli punya tahi lalat merah di bahunya. Sudahlah, aku hanya akan melihat sekilas untuk pastikan identitasnya. Tidak akan dianggap lancang. Tuan, kamu sakit gigi? Bukan urusanmu. Sana pergi. Baik. Pangeran, apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba masuk ke kamarku? Mengintip aku mandi? Justru aku yang mau bertanya. Bukankah kamu biasanya lemah lembut? Kenapa tenagamu bisa sekuat ini? Gawat, refleks menyerang, lupa mengontrol kekuatan. Pangeran, perempuan dari keluarga Panglima memang terlahir kuat. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh membatalkan pertunangan kita. Membatalkan pertunangan? Itu tidak mungkin. Menurutku sekarang, kucing liar ini lebih menarik. Cakralingga sialan ini, mati pun aku tidak akan sudi menikah denganmu. Pangeran? Bagaimana Pangeran? Adikku itu dia cantik kan? Membuat hati berdebar-debar kan? Nona Dian mohon jaga ucapanmu. Aku dan adikmu hanya terikat janji pertunangan. Hanya terikat janji pertunangan. So jual mahal. Adikku 1000 kali lipat lebih baik darimu. Lebih dari pantas untukmu. Hih. Adikku, aku datang. Kakak, kenapa kamu kesini? Adikku sayang, jadi begini. Kakak perempuan kita yang tertua yaitu Selir Agung, dia tahu kamu kembali. Dia tidak sabar ingin bertemu. Dia mengundang kita ke pesanggerahan. Nanti kita juga bisa bertemu Kaisar dan Putra Mahkota. Adikku, kira-kira kamu mau tidak? Pesanggerahan? Pas sekali, aku bisa menyuruh si Tora dan yang lainnya datang ke pesanggerahan untuk mengambil uangnya. Baik, aku ikut. Bagus sekali. Seperti itu. Biar sudah masyarakat menyangkal. Baiklah. Aku juga baru menemukan tahi. Putri Anjani tiba. Wah, penampilan Putri Anjani hari ini benar-benar cantik seperti bidadari dari surga.
Iya, benar. Dari semua wanita bangsawan di sini, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Oh iya, aku mendengar tunangan Pangeran Cakra, Nona Saskia dari keluarga Kusumo, hari ini juga akan ke sini. Entah seperti apa rupanya. Ku dengar dia ditemukan dari pedesaan. Pasti penampilannya kampungan dan tidak terawat. Orang seperti itu sama sekali tidak pantas untuk Pangeran Cakra. Kalau menurutku, Putri dan Pangeran Cakra sudah berteman sejak kecil. Benar-benar pasangan serasi. Kakanda Cakra, sebentar lagi kamu akan jadi milikku. Nona Saskia Kusumo tiba. Nona Saskia Kusumo tiba. Adikku, di sini. Cepat kemari. Nona Saskia Kusumo ternyata sangat cantik. Dialah yang pantas disebut cantik bak bidadari. Sama sekali tidak terlihat seperti orang desa. Banyak gaya. Apanya yang bagus dilihat? Jalang. Siang bolong begini berani menggoda Kakanda Cakraku. Awas kamu ya. Kaisar, Permaisuri dan Selir Agung tiba. Hormat pada Kaisar dan Permaisuri. Hormat pada Selir Agung. Hari ini tidak ada orang luar di sini. Silakan duduk semuanya. Jadi kamu putri keluarga Kusumo yang baru ditemukan, Saskia Ayunda. Silakan maju, biar aku lihat. Hormat pada Yang Mulia. Penampilannya lumayan juga. Selir Agung, kamu sudah melihatnya. Sekarang kamu sudah tenang, ya kan? Yang Mulia, Nona Saskia kelak akan sering berkunjung kemari. Sebaiknya kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling mengakrabkan diri. Bagaimana kalau aku mewakili semuanya untuk bertanding melawannya? Sekalian untuk memeriahkan acara berburu hari ini. Bertanding. Itu ide yang bagus sekali. Hamba merasa ini ide bagus. Yang Mulia, adikku baru saja kembali. Dia... Selir Agung, ini hanya permainan. Ini juga bisa membuat adikmu lebih cepat berbaur. Putri Anjani juga punya niat baik. Kaisar ini sepertinya tidak terlalu memihak keluargaku. Pangeran, ada yang menindas tunanganmu. Kamu tidak mau ikut campur? Aku malas mengurusi hal yang membosankan seperti ini. Nona Saskia, ku dengar kamu sejak kecil tumbuh di pedesaan. Soal seni dan sastra pasti tidak kamu kuasai. Tapi aku tidak akan menyulitkanmu karena kamu berasal dari kediaman Panglima. Kita bertanding memanas saja. Ini adik pasti tidak masalah, kan? Memangnya kenapa kalau dari kediaman Panglima? Penampilannya saja lemah. Apa dia tahu busur dan panah? Kalau tetap bertanding, bukannya hanya akan membuat malu.
Memanah atau lebih baik tidak perlu saja. Kenapa Nona Saskia? Masalah ini sudah disetujui Kaisar. Adik, jangan-jangan kamu meremehkanku dan tidak mau bertanding denganku. Yang mulia, adikku tidak pandai berkuda dan memanah. Biar aku yang menggantikannya. Ini pertandingan biasa. Menang atau kalah tidak jadi masalah. Putri dari kediaman Panglima, masa keberanian sekecil ini tidak punya? Ini karena Putri Anjani sudah berbaik hati mengundang. Kalau begitu, sudah diputuskan. Lihat tampangnya yang lemah itu. Akan kuberi kamu pelajaran. Nona Saskia, kalau hanya bertanding saja rasanya terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita tambah taruhan? Terserah pengaturan Putri. Begini saja, 3 ronde untuk menang. Kalau nanti aku yang menang, maka kamu harus berlutut menjadi pijakan kuda. Dan aku akan menginjakmu untuk naik ke kuda. Kamu keterlaluan! Cuma gadis desa berani-beraninya menantang sang putri. Wah, ini akan seru. Iya benar. Baik. Kalau begitu, jika aku yang menang, mohon Putri memberiku 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah? Baiklah, aku setuju. Pangeran, Nona Saskia ini kelihatannya lemah sekali. Kenapa dia berani ya? Apa yang tidak berani dia lakukan? Nyalinya besar sekali. Kurang ajar! Pangeran sakit gigi lagi. Diam. Tadi bilang tidak peduli. Pangeran, ada perintah apa? Kamu adalah tunanganku. Pertandingan ini, aku bisa membatalkannya. Tidak perlu merepotkan Pangeran. Menang atau kalah, aku tidak akan menyalahkan Pangeran. Kamu? Aku duluan! Wah, hebat sekali! Memang pantas disebut Putri Anjani. Kemampuan berkuda dan memanahnya yang terbaik. Benar sekali, pertandingan ini bahkan jika Putri bertanding dengan kakinya, dia pasti tetap menang. Aduh, cepat pikirkan cara. Itu kan adik kandungku. Kalau aku punya cara, tadi aku sudah maju duluan. Lihat, Putri akan menembakkan panah kedua. Wah, Putri hebat sekali. Tepat sasaran ya. Nona Saskia, ini sudah panah kedua. Kalau 1 panah lagi kena sasaran, aku akan menang. Itu pun kalau Putri berhasil mengenainya. Lihat saja. Ini, Kenapa ini? Kenapa bisa leset ini, bagaimana mungkin? Makanya, ada beberapa hal yang tidak seharusnya Putri katakan terlalu cepat. Walaupun panahku kali ini tidak kena, aku sudah berhasil kena 2 sasaran. Sedangkan kamu, asalkan kena 1 anak panah, aku anggap kamu menang.
Boleh. Tapi apelnya ditaruh di atas meja. Aku tidak bisa mengenainya. Kalau begitu, kamu tentukan lokasinya. Dimanapun kamu menaruhnya, aku akan setuju. Apa ucapan Putri sungguh-sungguh? Tentu saja. Aku ingin menaruhnya di atas kepala Putri. Apa katamu? Putri, tadi kamu bilang apa saja boleh. Apa jangan-jangan kamu takut? Lucu sekali. Siapa bilang aku takut? Putri, jangan bergerak sedikit pun ya. Aku tidak pernah belajar memanah. Kalau sampai tanganku tiba-tiba gemetar, Pangeran, kalau tidak Nona Saskia sengaja melukai Putri Anjani, melukaimu, ini ini bukan bukan masalah masalah sepele.